Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nisa Melinda, Muhammad Dara Putra, Alvin Alfiano, Nurul Hidayati Sabila, Raffi Adi Muhtar, Muhammad Fadli El Hafiz, Jihad Akbar Al Fajar, Fairuz Abitamam, Jahro Nur Khalifah, dan Adriansa Nur Hakiki akan mempresentasikan tentang Central Processing Unit atau CPU. Nah, apa itu CPU akan dijelaskan oleh Bila. Silakan Bila. Central Processor Unit atau CPU adalah rangkaian sirkuit elektronik yang sangat kompleks dan luas yang menjalankan instruksi program yang tersimpan. CPU memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama itu melakukan pemrosesan informasi berupa menerima dan juga melaksanakan perintah yang diberikan melalui input device. Yang kedua, menggunakan dan juga mengolah perhitungan algoritma untuk menjalankan suatu perintah. Yang ketiga, mengambil dan juga memproses data. Lalu yang keempat, mengatur sinkronisasi kinerja antar hardware dan juga software pada suatu komputer. CPU memiliki beberapa komponen. Di antaranya ada control unit, arithmetic logical unit atau yang biasa disebut dengan ALU, lalu ada register dan ada interconnection. Selanjutnya, control unit akan dijelaskan oleh Alvin. Silakan Alvin. Ya, unit control yang mengatur jalannya program sehingga sinkronisasi yang terjadi antara komponen bekerja dalam menjalankan fungsi operasi. Termasuk tanggung jawab unit control ialah mengambil perintah, instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi. Dengan demikian, tugas dari control unit adalah yang pertama, mengatur dan mengontrol alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama untuk diproses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika dan perbandingan logika, lalu mengawasi kerja dari ALU. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Selanjutnya ada register yang akan dijelaskan oleh Alvin lagi. Silakan Alvin. Register. Register adalah perangkat penyimpan kecil yang memiliki akses ke kecepatan yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau data untuk diproses lebih lanjut. Register dapat diibaratkan sebagai memori dalam otak ketika melakukan pengolahan manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi kenangan, unit control yang mengatur semua aktivitas tubuh, dan memiliki tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Lalu ada ALU dan interkoneksi yang akan dijelaskan oleh Jahro. Silakan Jahro. ALU atau unit ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Tugas-tugas ALU yang pertama diantaranya melakukan sound aritmatika yang terjadi sesuai dengan perintah program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Yang kedua, membuat keputusan dan operasi logika sesuai dengan perintah program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar sama dengan. Interkoneksi yang CPU dan bus sistem koneksi yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register. Dan juga dengan bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, perangkat input ataupun output. Lalu selanjutnya interconnection. Interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal ALU, yaitu yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register-register, dan juga dengan bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti input ataupun output. Nah, selanjutnya ada bagaimana cara kerja CPU yang akan dijelaskan oleh Raffi. Silakan Raffi. Baik, jadi cara kerja CPU yang pertama saat data dan instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input storage. Yang kedua, apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage, namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Yang ketiga, jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampung ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Yang keempat, sedangkan data diambil oleh control unit dan working storage untuk ditampung di general purpose register. Dalam hal ini, di operand
register. Jika berdasarkan instruksi, pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasar instruksi yang ditetapkan. Yang kelima, hasilnya ditampung di akumulator. Yang keenam, apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Yang ketujuh, jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya di output storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device. Berikut ini CPU keluaran terbaru dari AMD dan Intel. Nah, yang dari Intel itu ada Intel Core i9 Gen 11 dan ada AMD Ryzen 9 5980HX. Nah, selanjutnya spesifikasi dari Intel ini akan dijelaskan oleh Adri. Silakan Adri. Ya, baik. Intel Core i9 generasi ke-11. Intel resmi meluncurkan Intel Core generasi ke-11 atau juga dikenal kode name Rocket Lake. Prosesor desktop Intel Core seri S generasi ke-11 telah diluncurkan di seluruh dunia yang dipimpin oleh Profesor flagship Intel Core i9. Spesifikasi yang pertama didukung dengan arsitektur Krepes-Cove yang baru. Kedua, memiliki 8 core dan 16 thread. Ketiga, memiliki 16 MB cache L3 atau 2 MB per inti dan 4 MB cache L2 atau 512 KB per inti. Yang keempat, pada kecepatan clock, CPU berjalan dengan frekuensi dasar 3,5 GHz dengan bus hingga 5,2 GHz di salah satu intinya dan hingga 4,8 GHz di semua intinya. Yang kelima, memiliki kecepatan di satu inti hingga 5,3 GHz dengan thermal velocity boost. Yang keenam, ada clock speed semakin tinggi hingga 5,3 GHz atau single core dan 4,8 GHz all-core turbo. Yang ketujuh, ada PCI 4.0 dan 20 jalur langsung dari CPU. Untuk kelebihan dan kekurangan Intel Core i9 generasi ke-11. Kelebihannya yang pertama menggunakan CPU core dengan arsitektur Krepes-Cove yang diklaim memiliki peningkatan IPC atau instruksi per clock sekitar 19%. Yang kedua, didukung memori yang jauh lebih tinggi, juga berlaku hingga DDR4 atau 3200 MHz dual channel, termasuk max memori yang ditampung hingga 128 GB. Yang ketiga, performa grafis internalnya juga diklaim 50% lebih tinggi, juga performa AI yang lebih baik. Untuk kelemahannya, yang pertama menyebabkan berbagai komponen dalam prosesor atau seperti CPU dan IGP untuk menggunakan DDR yang besar. Yang kedua, TDP cukup besar hingga 125 watt, butuh CPU cooler terbaik untuk bisa menahan kekuatan prosesor ini hingga batas maksimal. Yang ketiga, lebih lambat daripada i9 10900K dalam banyak pengujian. Seluruh dunia komputasi merasakan manfaat dalam waktu dekat. Selanjutnya ada CPU AMD Ryzen 5980HX keluaran terbaru yang akan dijelaskan oleh Jihad. Silakan Jihad. Oke, baik. AMD Ryzen 9 5980HX adalah prosesor untuk laptop besar gaming berdasarkan generasi Tizen. R9 5980HX mengintegrasikan semua 8 core berdasarkan mikroarsitektur Zen ketiga. Tanda X dalam namanya menunjukkan kemampuan overclocking CPU. Berikut spesifikasi AMD Ryzen 9. 1. Memiliki clock 3,3 hingga 4,8 GHz dan mendukung SMT atau simultan threading atau hyper threading 16 utas. Yang kedua, chip dibuat dalam proses modem 7 nanometer di TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Yang ketiga, kartu grafis terintegrasi Radeon RX Vega 8 dengan 8 CU dan hingga 2100 MHz. Pengontrolan memori saluran ganda mendukung DDR4 3200 dan RAM LPDDR4 4266 yang hemat energi. Yang kelima, memiliki cache level 3 sebesar 16 MB. Yang keenam, TDP atau singkatan dari Thermal Design Power dan APU akselerasi processing unit ditentukan pada 45 watt dan dapat dikonfigurasi dari 35 hingga 54 watt oleh vendor laptop.
Ya, berikut kelebihan dan kekurangan AMD Ryzen 9 5980HX yang akan dibacakan oleh Virus. Silakan Virus. Untuk kelebihan dan kekurangan AMD Ryzen 9 5980HX, kelebihannya yaitu satu, untuk harganya sangatlah terjangkau. Dua, sudah mengusung grafik VGA yang sangat kuat sehingga dapat melibatkan beberapa game-game umum. Tiga, sudah dilengkapi dengan full support overclocking. Untuk kelemahannya yaitu satu, masih membutuhkan memori 2 channel supaya bisa bekerja secara maksimal. Dua, membutuhkan heatsink yang jauh lebih baik untuk overclocking. Tiga, harus memastikan kompatibilitas BIOS motherboard karena ada beberapa motherboard yang harus di-upgrade BIOS apabila ingin menggunakan Raider. Yang keempat, harus mengupdate OS ke Windows 10 yang terbaru. Ya, yang terakhir ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Fadli. Silakan Fadli. Oke, kesimpulannya jadi pada dasarnya prosesor bersifat dinamis sehingga seiring berkembangnya zaman, prosesor pun semakin berkembang. Intel Core i9 11900K dan AMD Ryzen 9 5980HX merupakan sebuah prosesor keluaran terbaru dari Intel dan AMD. Intel Core i9 11900K dikeluarkan pada 30 Maret 2021 dan AMD Ryzen 9 5980HX dirilis 12 Januari 2021. Di sisi lain, kedua prosesor tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Intel Core i9 11900K memiliki kelebihan pada IPC, memori, grafis, kecepatan SSD, dan lain-lain, serta kekurangan pada membutuhkan ruang yang besar, TDP yang cukup besar, lebih lambat dari generasi sebelumnya. Untuk AMD Ryzen 9 5980HX memiliki kelebihan mampu menjalankan beberapa software berat dalam waktu yang bersamaan. Harga yang terjangkau serta sudah dilengkapi dengan full support overclocking. Sedangkan kekurangannya membutuhkan memori 2 channel, heatsink yang lebih baik serta mengupgrade beberapa software tertentu. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang ingin bertanya.